Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabik pun. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Zahru Fuajoda, saya dari Universitas Lampung. Judul saya adalah Jejak Air Punarwarman, Raja yang Menaklukkan Kemarau. Pernahkah kalian membayangkan hidup tanpa air? Sawah-sawah mengering, sungai-sungai mengering, tanah-tanah tandus, dan kehidupan pun seakan pupus. Itulah fenomena yang terjadi pada masyarakat Tarumanegara lebih dari 1500 tahun yang lalu, atau pada sekitar abad ke-5 Masehi kala itu. Tarumanegara adalah salah satu kerajaan tertua di Nusantara, nomor 2 setelah Kutai. Raja yang memimpin saat itu adalah Purnawarman. Ia bukan hanya sekedar pemimpin biasa, tetapi juga sebagai penjaga rakyat sekaligus penjaga alam. Ketika kemarau panjang melanda, Purnawarman tidak tinggal diam. Ia berkata, ketika langit tidak dapat memberikan hujan, maka biarlah bumi yang mengalirkan kehidupan. Tak jauh berbeda dari zaman sekarang, kebanjiran memang menjadi suatu momok menakutkan yang memang harus segera diselesaikan. Alkisah, menurut catatan Prasasti Tugu, dengan perintah sang raja, dibangunlah sebuah aliran saluran Gomati sepanjang 6.122 tombak panjangnya, atau kira-kira kalau dijabarkan, kira-kira sekitar 12 km. Dan hebatnya, itu semua diselesaikan hanya dalam kurun waktu 21 hari saja. Dan apakah kalian tahu apa yang jauh lebih hebat? Ternyata, Purnawarman tidak hanya melakukan pembangunan pada saluran Gomati saja. Ternyata, Purnawarman pun melakukan pengurukan pada dasar Sungai Candrabaga untuk menghindari adanya luapan air yang mengakibatkan kebanjiran. Sekaligus, aliran dari air Sungai Candrabaga dialirkan ke sawah-sawah pemukiman masyarakat, yang hal ini berimplikasi pada kehidupan sosial ekonominya. Apa yang terjadi setelah itu? Air-air kembali mengalir, tanaman-tanaman kembali tumbuh, dan kehidupan pun seakan pulih kembali. Di akhir masa pembangunan, Raja Purnawarman melakukan sebuah aksi persembahan, namun bukan untuk pamer kebesaran atau kekuasaan, namun sebagai bukti tanda hormat pada alam, sekaligus hikmat pada Sang Maha Kuasa. Hari ini, saat sungai-sungai tercemar, hutan-hutan ditebang, sebetulnya kita tidak jauh mengalami hal yang berbeda. Tapi kisah Purnawarman mengajarkan kita bahwa menjaga bumi bukan hanya tugas pemerintah, namun tugas pada setiap insan terpadu yang menetap di bumi kita tercinta. Kalau Purnawarman saja bisa membangun saluran irigasi tanpa mesin dan teknologi, maka apa kabar kita hari ini? Dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, apakah tidak mungkin untuk kita menjadi Purnawarman selanjutnya? Ayo, bersama kita bisa menjadi generasi yang tidak hanya mengagumi sejarah, tapi juga melanjutkan warisan mulia untuk melestarikan bumi kita tercinta. Baik, jadi dari apa yang saya sampaikan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwasanya melalui kisah Raja Purnawarman dan pembangunan saluran Gomati, kita dapat belajar bahwa pelestarian bumi bukanlah sesuatu hal yang baru ataupun suatu gagasan yang baru. Jauh sebelum itu, sejak ratusan tahun silam, para pemimpin Nusantara telah menunjukkan eksistensinya sebagai suri tauladan bagaimana cara mengelola alam dengan baik dan bijaksana. Tugas kita hari ini bukan hanya sekedar mengagumi sejarah, tetapi melanjutkan nilai-nilai luhur itu dengan cara menjaga air, merawat tanah, dan menjaga bumi untuk generasi mendatang. Karena sepatutnya, bumi bukanlah warisan dari nenek moyang, tetapi bumi merupakan titipan untuk anak cucu ke depan.